Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, lemes sekali. Apa kalian tahu ada 3 macam golongan orang yang tidak menjawab salam? Yang pertama dia bukan orang muslim, yang kedua dia gagu. Yang ketiga dia tuli. Ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya, tepuk tangan untuk malam ini. Dari hasil menjawab salam yang kedua, kita bisa bilang bahwa semuanya di sini takut dibilang gagu ya. Takut dibilang bukan orang Islam. Sebelum masuk ke pembahasan tentang prostitusi, PSK ya. Di sini gue mau tanya, ngomong-ngomong di sini ada yang udah pernah ngomong-ngomong belum? Ya, kalau belum ayo kita ngomong ya, 1, 2, 3, ngomong-ngomong gitu. Alhamdulillah sudah, tepuk tangan lagi. Biar semangat, biar semangat. Ini agak susah ya karena pembahasan tentang prostitusi. Gua pribadi belum pernah masuk ke tempat-tempat yang dalamnya tuh banyak PSK gitu, Bang. Enggak coy, iya. Di Jakarta ada Kalijodo, mungkin di Semarang ada Sunan Kuning atau Bandung. Pernah sih sekali ya. Iya, ini betul ada tindakan pemerintah kemarin menggusur Kalijodo, ini ada nilai positif dan negatifnya kalau menurut gua sih gitu kan. Jadi banyak PSK yang nyari duitnya di situ, sementara digusur, dipindahin lagi, dibikinin lagi rusun yang baru. Apakah ini tindakan pemerintah untuk mengurangi nilai tingkat prostitusi? Gue rasa sih enggak gitu. Karena enggak ada sosialisasi menurut gue. Jadi ini kayak gedungnya dihancurin, dibuat yang baru, yang dipindahin kata si Ahok cuma anak-anak kecil, orang tua, orang Manula, orang Aring, orang semuanya dipindahin ke situ. Sementara PSK-nya masih ada. Ini sama aja kayak misalnya kolam ikan lele. Kolam ikannya dihancurin, betina-betina yang siap bertelur diambil lalu disebar. Suar. Ya kan, Kalijodonya nggak ada, tapi mungkin kita bisa temuin nanti 5 tahun ke depan ada rusun jodoh, klaster jodoh, komplek jodoh. Karena PSK-nya masih ada gitu loh. Apa kalian tahu nilai perputaran uang di Kalijodo dalam semalam itu bisa mencapai 1 M. Perputaran uangnya 900 juta sampai 1 M. Itu sebuah nilai yang sangat fantastis untuk sebuah 4 huruf. Dosa. Asik. Makanya saya setuju sekali dengan salah satu lirik dari Rhoma Irama. Boleh minta A minornya dikit? Kalau mau berjudi ya harus pakai uang. Kalau mau melacur ya harus pakai uang. Ternyata jalan ke neraka mahal harganya. Walaupun mahal anehnya banyak yang suka. Tepuk tangan buat saya. Positif atau negatif lokalisasi PSK itu tentunya malam ini kita akan bahas bersama-sama di ILK. Dan kita sambut host kesayangan kita yang mungkin juga pelanggan tetap Kalijodo, kita nggak pernah tahu. Kang Denny alias Chandra. Terima kasih Diki, tepuk tangan untuk Diki dong, yuk. Luar biasa. Saya kemana ya? Silakan duduk. Duduknya di mana? Saya masih terkagum-kagum mendengar suaranya soalnya. Ya. Suara Oma Irama, tapi dengan yang keluar suara Elvi Sukaesi. Itu yang membuat saya terharu pada saat itu. Luar biasa Diki, hebat sekali. Ya. Malam hari ini kita akan membicarakan masalah lokalisasi. Lokalisasi itu cenderung berdekatan dengan yang negatif-negatif. Padahal tidak semuanya lokalisasi mungkin yang negatif, mungkin ya, mungkin. Jadi dalam tanda kutip lokalisasi tidak hanya masalah pelacuran saja. Misalnya seperti yang tadi dikatakan. Mungkin kita tahu kan yang misalnya di Jogja ada flower market ya. Oh sudah ganti. Oh udah apa sekarang? Sekarang saya kan orang Jogja. Iya betul. Mau dibangun menjadi seperti di Tangerang. Oh di Tangerang gimana namanya maksudnya? BSD. Oh BSD. BSD itu singkatan dari? Bumi Sarkem Damai. Sarkemnya kan masih ada. Ya. Maaf Kang Denny, ya. Saya jadi kepikiran ini. Iya kenapa? Bagaimana yang di Bandung pun kita bikin kayak di Tangerang. Loh kan nggak ada dong. BSD. Bumi Saritem Damai. Setuju Kang Rona. Ya, idenya bagus loh Mas Ili. Cak Lontong setuju. Oh belum. Surabaya. Surabaya. BSD juga. BSD Surabaya. Bumi sekitar Doli. Bagus. Orang mana lagi? Iya. Diki dari mana? Semarang.
Bumi Sunan Kuning damai. Iya. Bisa. Bagus. Tapi kan ada kuningnya. Jadi BSKD dong. Makassar. Makassar, Pak Maman. Makassar. Ya Kang Maman. Hah? Di Makassar nggak ada lokalisasi. Ya udah yang Sumedangnya aja Ciromet. Dari Sumedangnya aja. Bener nggak ada ya? Nggak ada tuh. Jadi hanya di beberapa kota-kota besar ternyata yang membutuhkan seperti itu. Di Tahiti. Tanya Tahiti itu. apa Tahiti? Kimo Tahiti. Gimau tahu nggak? Saya termasuk orang yang baik-baik. Saya tidak tahu Pak tempat-tempat lokalisasi Pak. Wah luar Yang saya biasa. tahu lokalisasi itu terdiri dari kata lokal dan asi Pak. Lokalnya. Lokal itu daerah, asi itu ya susu ibu. Ya, jadi Berarti lokalisasi tempat jualan susu ibu Pak. nah yang sekarang kita akan bicarakan itu lokalisasi itu bukan hanya masalah di tentang pelacuran saja, tetapi ada juga masalah perjudian katanya akan dilokalisasi dan juga lokalisasi balap liar. Balap liar itu sekarang akan diberikan tempat jadinya. Jadi udah nggak liar lagi berarti mereka itu karena sudah dilokalisasi. Yang kita akan bicarakan yang pertama adalah mengenai lokalisasi pelacuran. Tolong di M. Apa Pak? Maksudnya apa? Saya mau nyanyi dulu dong. Mau nyanyi dulu tentang PSK. Judul lagunya apa? Judul lagunya Kupu-Kupu Malam. Oh, berarti Oh. dari K K. dong, K. Ada yang benci dirinya, ada yang butuh dirinya, ada yang berlutut mencintanya, ada pula yang kejam menyiksa dirinya. Ini hidup wanita belalang kupu-kupu. Kalau siang makan nasi, kalau malam itu minum susu. Tarik! Udah! Mbak Denny, itu Maaf, lagu kenapa? itu Wah, kalau nggak saya- salah diperbarui lagi Pak. Kenapa? Dibawakan oleh 3 generasi Pak. Oh 3 generasi. Ada Titi Puspa. Betul, itu yang pertama. Saskia pengarangnya. Gotik. Saskia Gotik. Dan Joshua Pak. Loh, kok Judulnya Joshua yang mana? Kupu-Kupu Malam 1 jam diobok-obok. Itu hanya sebuah perumpamaan bahwa yang namanya seorang pelacur itu memang sampai banyak sekali lagunya yang menceritakan tentang kepedihan-kepedihannya dia. Salah satunya. Saya mau ah. Nah, boleh. Nah, kalau saya lagunya ini. Oh iya. Lagunya indah. Roxanne, you don't have to put on the red light. Those days are over. You don't have to sail your man into the night. Roxanne! You don't have to put on the red light. Walk the street for money. You don't care if it's wrong or if it's right. Roxanne! You don't have to put on the red light. Roxanne, you don't have to put on the red light. Yeay, luar biasa. Roxanne, ini dinyanyikan Saya oleh juga Pak. Cak Lontong. apa kamu mau ngapain? Kisah seorang pramusaji. Wah, Pramuria. 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 Oh nggak jadi Pak. Salah soalnya. Salah. Tapi salah satunya Roxanne itu menceritakan juga tentang seorang pelacur di sana. Dinyanyikan oleh Polis. Kenapa namanya Roxanne? Karena hanya polisi yang mengerti Roxanne. Makanya di rocknya itu ada sen kiri, sen kanan. Makanya dinyanyikan oleh Polis. Oke, saya mau lihat terlebih dahulu ya. Kita lihat ini beberapa wacana mengenai lokalisasi untuk prostitusi ya. Wah itu kok berseragam Pak PSK-nya? Bukan. Itu polisinya. Hah? Polisinya. Enggak. Satpol Wati. Nah, Sutioso dukung Ahok bangun area Wah lokalisasi. ada yang jempol itu prostitusi. Pak di belakangnya Pak. Nah ini ya, jadi beberapa mau bikin lokalisasi prostitusi nih, Ahok tuh punya keinginan seperti itu. Pasti maksudnya sih baik supaya tidak menyebar kemana-mana. Tetapi apakah menjamin lokalisasi itu tidak ada yang namanya prostitusi online misalnya atau seperti itu? Itu sebuah pertanyaan besar ya.
Dan ada sertifikasi PSK. Ini luar biasa ya. Ahok ini luar biasa kalau menurut saya. Ininya apa? Pikirannya tuh, visinya tuh benar-benar ya. Saya mau tanya dulu, lokalisasi. Menurut calon Tok, lokalisasi itu apa? Saya perkenalkan diri saya dulu ya. Silakan. Saya dari Perkumpulan Lelaki Masa Depan yang suka rambutan dan kesemek. Wah, disingkat? Singkat. Preman Sarkem. Wah. Pak, sebenarnya kalau kita bicara lokalisasi, itu sebenarnya sama dengan lokalisir. Mengelokalisir. Nah, melokalisir artinya membatasi suatu tempat atau lingkungan, diberi pembatasan. Artinya menyediakan suatu tempat untuk tujuan tertentu. Dilokalisasi supaya tidak menyebar kemana-mana. Tapi ke arah sininya itu diartikan lokalisasi itu diidentikan dengan tempat, mohon maaf, pelacuran. Iya betul. Ya, tempat bekerjanya PSK. Iya. Saya ingin tekankan ya, kalau kita mendengar lokalisasi, Anda jangan berpikiran yang jelek-jelek. Loh, kenapa? Loh, karena di sana itu cantik-cantik. Oh, Jangan berpikiran iya. yang jelek-jelek. Benar. Cuma begini Pak, ada beberapa pemerintah daerah yang memang punya aturan masing-masing ya. Ya. Terutama di Surabaya seperti kita ketahui jelas dulu. Bu Risma tuh. Yang namanya lokalisasi terbesar di Asia Tenggara itu kita Doli. kenal namanya Doli. Iya. Dan sekarang sudah ditutup. Ya, Kalau kenapa? malam. Loh, kalau siang? Kalau siang nggak ada. Ya enggak, udah nggak ada berarti. Nah ya berarti sudah nggak ada. Ya. Karena dulu, karena dia itu sebenarnya letaknya juga di perkampungan. Ya. Jadi itu tidak terpisah dengan jarak tertentu. Ya. Dalam perkampungan itu ada sebuah gang yang agak besar itu, itulah tempat prostitusi. Nah Doli itu yang mengawali itu jalan itu ya? Dulu namanya itu Doli, memang orang itu zaman Belanda Pak. Saya sih sependapat, kalau kita tadi bicara, oke lah kita bicara yang terdekat aja kemarin kejadian Kalijodo. Itu dikatakan bahwa itu digusur bukan karena prostitusinya. Bukan. Tapi karena itu menempati lahan yang memang bukan miliknya. Dan kita bicara visi misi tadi dikatakan melokalisasi, sekarang bicara masalah pelacuran. Gubernur Ali Sadikin Iya. dulu pernah punya ide untuk melegalisasikan atau Melokalisasi Perjudian. perjudian, yaitu di Ancol itu. itu termasuk. Artinya apa? Itu memang sesuai atau maunya diperuntukkan hal-hal seperti di Malaysia yang namanya genteng itu. Genting, Tidak di atas rumah, tapi di atas gunung. yaitu genting namanya daerah, nama daerah Dan itu. hebatnya itu adalah tempat perjudian. Iya, Dan hebatnya mereka bikin aturan warga Malaysia yang muslim Betul. justru tidak boleh, Tidak boleh berjudi ke sana. di sana. Iya. Jadi kalau kelihatan orang Melayu gitu disuruh berhenti, udah kamu capek istirahat dulu. Lo Melayu gimana ya? sih? Udah nggak boleh masuk maksudnya. Itu Nggak lari, usah Kan lari. Melayu, istirahat. orang Lari, Melayu lari. kan udah kamu capek, lari kan Melayu itu kan lari. Lo kok Kalau jadi- melaku Lari, itu lari. jalan. Melayu bahasa Jawa. Iya. Jadi kalau ditanya paspor, kalau dia warga Malaysia dia nggak boleh masuk situ. Artinya dia memproteksi untuk warganya sendiri yang memang tidak boleh. Tapi untuk warga asing silakan. Karena Diperbolehkan. di situ pajaknya banyak. Iya, maksudnya pendapatan daerah juga dari situ. Yang Ah. jadi masalah kan hasil dari situ berkah atau tidak kita nggak tahu. Nah itu betul juga nggak? kita nggak perlu tahu Iya, itu Malaysia. urusan kok. Malaysia itu. Kalau Ya, tidak salah sekarang ada istilah yang lebih bagusnya lah. ya. Yaitu Buat kan dulu pelacur, Nah, terus jadi PSK. Yang saya tahu sekarang namanya pramunikmat. pramunikmat Iya. Ah itu bikin sendiri tuh. itu bikin sendiri. Enggak, silahkan cek bahasa Indonesia yang baik dan yang benar. Nal, gimana Nal? Setuju gak lokalisasi ini? Selamat malam, Ya. Malam. saya dari sekelompok lelaki imut suami sejahtera. Disingkat apa tuh? Selimut Sutra. Wih. Sebetulnya dalam lokalisasi bukannya prostitusi, tapi itu lengkap Kang. Karena ini sahabatan. Prostitudirastik. Apa tuh prostitudirastik? Prostitudirastik. Prostitusi, judi, minuman keras, dan narkotik. Oh. Itu sahabat tuh berempat tuh biasanya. Biasanya berteman. Kadang-kadang si judi kadang ikut kadang enggak. Cuman kalau prostitusi, minuman keras sama narkotik biasanya temenan. Waktu itu pernah ada statement dari Pak Ahok ya. Beliau berkata bahwa
lebih ingin sampah berserakan di mana-mana atau dikumpulkan dalam satu toilet? Nah, Artinya, tadi juga di headline berita melihat bahwa Pak Ahok ingin lokalisasi itu dijadiin gitu kan. Prostitusi kita tahu, sampai negara besar pun yang sudah berbudaya jauh lebih daripada Indonesia, tetap tidak bisa menghilangkan prostitusi. Jadi pilihannya adalah mau dilokalisasi atau tidak. tapi kan budaya tertua memang prostitusi dan judi. Betul, salah Prostitusi. satu bisnis tertua adalah Ya, seks bisnis yang manusia, dibayar. iya. Saya sudah beberapa kali kunjungan kerja Hmm. ke berbagai red light district di dunia. Oh, Oke. Saya pernah ke daerah Zedik atau De Wallen di Amsterdam. distrik, oh itu Red light district. red light ya. Hmm. Saking profesionalnya di sana, orang Belanda bilang bahwa daerah paling aman di Amsterdam adalah red light district. Polisi setiap 5 meter ada, jaga, standby. Hak-haknya diperhitungkan, mereka diawasi, dikontrol kesehatannya, pajak ditarik tinggi. Terus saya pernah ke Paris, red light district namanya Pigalle. Saya seperti biasa kan punya teman dari Prancis, seorang sosiolog yang mengamati dunia malam. Dia berkata dalam bahasa Perancis, il y a trois façons de gérer la prostitution. Ada 3 cara untuk menangani masalah prostitusi. Prostitusi. Yang pertama adalah abolition. Abolisi Ya, maksudnya. abolition itu adalah absolute criminalisation. Artinya dilarang. Jadi emang udah kejahatan aja. Yang kedua adalah lawan dari abolition, yaitu legalisation atau regulation. Dilegalkan dan Ya, diatur. Siongnya boleh dikurangin nggak biar nggak terlalu banyak siong-siong? Kan français, je parle français Oh harus ya, harus ada siongnya ya. Ya, jadi kalau Oke. legalisation atau Siong, iya. regulation itu dilegalkan, tapi diatur segala sesuatunya. Yang ketiga adalah dekriminalisation atau toleration. Toleransiong. Oh. Jadi nggak diatur, nggak dilarang, sok aja. Wah itu namanya amsyong kalau gitu. Amsyong. Amsyong. Amsyong bukan bahasa Prancis itu Yang penting bahasa ada Tiong- syongnya, Pak. Cina. Amsyong. Ngerti kan? emang. Jadi Iya. ada 3 kata si SWMI. Dilarang, diizinkan, tapi diatur, atau dibebaskan. Dibebaskan. Pilihannya begitu. Pilihannya begitu. Kalau saya cenderung lebih senang yang kedua, legalisation. Oh dilegalkan. Tapi dan diatur. Regulation. Gitu. Jadi kalau misalnya dilokalisasi dalam sebuah tempat, Iya. itu akan memudahkan pengontrolan. Misalnya pendampingan rutin dari Departemen Kesehatan Iya. atau dari Dinas Sosial dan juga pengecekan kesehatan. Karena PSK yang ada di lokalisasi punya peluang terhindar 50% dibandingkan dengan PSK yang berada di luar lokalisasi. Kan ada yang jalan masing-masing ya. Iya, sendiri-sendiri. Kalau yang di dalam mereka rutin didata, Maksudnya rutin apa? diperiksa kesehatannya. Iya. Check up. Gitu. Jadi memang semuanya tertata gitu loh Kang. Jadi sebelumnya saya mau nanya, penyebab utama prostitusi apa sih? Banyak masalah kan itu. Ya apa? Satunya ekonomi. Banyak Faktor bisa ekonomi misalnya. Kemiskinan. Tapi apapun itu saya tidak setuju dengan Nah. Kang Ronald. Saya dari gerombolan wanita narsis, pikirannya sempit tapi nggak rasis. Wah, disingkat apa tuh? Garis finis. Wih, Terima kasih. garis finish. Ya. Oke, saya tidak setuju, ya kan? Daripada ada lokalisasi atau sertifikasi, lebih baik mereka diajarkan keterampilan. Itu biasanya setelah ini baru diajarkan keterampilan. Ya enggak, maksudnya bukan keterampilan untuk melakukan ini itu. Oh, bukan. Lebih keterampilan dalam Oh, kirain saya usaha. kirain keterampilan dalam Kalau melayani. keterampilan dalam ini itu mah udah otomatis Iya. pasti bisa aja gitu. Oh, loh. gitu. Ha-ha. Semua gitu. Ya, mau coba? Lanjut lah. Iya karena ini masalah apa ya, akhlak saya bilang. Ya. Ya kan akhlak. Saya setuju Jadi itu. baik agama atau apapun itu pastinya tidak membenarkan adanya prostitusi. Iya benar. Baik online ataupun apapun itu. Iya. Jadi kita sebaiknya ya lebih baik daripada dilokalisasi atau disertifikasi, mendingan benar-benar wanita-wanita itu diajarkan keterampilan yang Iya. baik menurut sebisanya mereka. Betul. Gitu. Akhirnya bermanfaat
Karena itu bisa dipakai secara keilmuannya, bisa dipakai, ininya juga karena kan yang namanya prostitusi itu berapa lama sih mereka akan Iya, jadi benar. prostitusi? Ya, Betul. Nah, betul kan? Ada Betul. masa. Palingan Iya. 1 jam Dan- setengah, Kang. Saya belum pernah melihat ada prostitusi lansia, nggak ada. Dan Lu mana deh? mereka itu ternyata tidak tertekan sama sekali. Mereka itu malah setelah ada mereka tidak merasa kehilangan pekerjaan. Mereka justru merasa bebas. Merasa bebas gitu. Hidup yang aku jalani sekarang ya Allah, bimbinglah aku ke jalan yang benar ya Allah. Nah, Aku bisa ingin menjadi dilihat orang kan yang itu baik. mereka merasa bebas dan ingin mempunyai pekerjaan-pekerjaan yang halal. Betul, karena berarti Betul. ada tekanan kalau yang ini. Ya. Karena gimana pun juga pasti mereka itu punya hati nurani. Iya. Pengennya yang halal, pengennya yang baik-baik. Iya. Itu menurut saya. Ini berarti harus ada masuk yang namanya masyarakat yang di sekitar dan kita-kita semuanya juga harus care terhadap mereka untuk mengangkat mereka kan seperti Iya, itu. betul. Jangan dijauhi ya. Kalau menurut saya tuh lokalisasi itu sebetulnya ada manfaatnya kenapa dilokalisir gitu Iya. ya. Jadi kegiatan prostitusi itu di situ gitu, orang tahu di situ. Jadi misalnya suami-suami kita itu mau bandel, ya kan? Baru lewat aja, apalagi langsung parkir itu udah ketahuan, ya kan? Jadi Iya. kita nggak perlu lagi nyari-nyari di mana, rumah yang mana, Betul. apartemen yang mana. Tahu kalau di situ pasti ngapain lagi, ya kan? Iya. Nggak mungkin makanya kan? pakai taksi ke Tapi sana. kan, tapi kan belum tentu suami Anda ke situ. Bisa aja malah ada perempuan lain di apartemen mana. gitu. Nah, kalau itu beda lagi tuh bukan PSK itu. Bukan. Apa itu? Pacar, simpenan. Selingkuhan. Itu lebih mahal itu kalau yang kayak gitu, Ya. ya kan? Kalau yang harian-harian kayaknya ya di lokalisasi situ kan. Nah itu satu. Yang kedua adalah kalau saya lihat tuh kalau di lokalisasi itu ada baiknya juga buat lingkungan sekitar. Karena kalau di lokalisasi ya otomatis harga tanah di sekitar lokalisasi itu nggak akan naik. Investasinya segitu-segitu aja. Jadi buat yang mau cari rumah itu di situ aja nggak mahal, nggak naik-naik. Buat investasi nggak bagus, tapi kalau buat orang cari rumah bagus di Bagus situ. karena harganya tidak naik-naik. Cuma ada resikonya. Resikonya. Ya, terlalu dekat ke lokalisasi Ya. gitu. Ya, itu mesti baik-baik Bisa jaga jalan suaminya. kaki, Kasih ya. alarm aja, jadi kalau jalan jauh bunyi gitu. Tweet, tweet, tweet. Gitu, Ini misalnya. saya mau tanya sama masyarakat umum nih. Ini Mono nih. Kalau misalkan prostitusi itu harus dilokalisasi Pak. Nah jadi kalau misalkan dibilang devisa negara itu sangat benar sekali Pak. Jadi seperti tadi di Malaysia Oh, orang devisa negara? Iya Pak. Gimana? Karena kayak Doli itu merupakan salah satu tempat lokalisasi terbesar di Asia Iya. Tenggara waktu itu kan. Mau nggak mau kan yang dari luar negeri juga pada main ke situ Pak. Itu merupakan satu pendapatan Pak. Gitu kan. Apalagi untuk golongan orang-orang yang Selena Gomez Pak. Kalau Selena Gomez apa? Sekali kena goyang langsung lemes. Oh begitu. Iya Pak, itu. Kamu Mas Justin Denny, Bieber ya? maaf. Ya. Saya dari kelompok abang-abang Iya. yang perhatian tapi rempong dan suka makan soang. Disingkat. Disingkat apa tuh? Kafe Remang. Wah. Kafe Remang. Gimana menurut Saya Beli ini? kenapa tadi diungkapkan sama Mbak Ola tertekan? Karena di sana itu sebetulnya sebelum mau diusir, Iya. itu mau dikasih penghargaan sebagai pemecah rekor muri. Yaitu Di sana itu sebetulnya tempat yang paling ramah seluruh dunia. ramah dari Maksudnya, mana? ramah gimana? Misalnya Mas Nih. Denny lewat di situ, Lewat saya situ. PSK-nya Iya. lewat. Coba. Saya lewat. Mas Denny selamat malam silahkan kalau mau masuk. Oh ramah gitu ya. Monggo silakan. Kalau nggak mau masuk, kalau nggak mau masuk, Ya? kalau nggak mau misalnya masuk. enggak, Iya kita yang masuk. Oh, Oh gimana? Loh, Ramah. hidup itu pilihan Mbak Venirus. Misalnya saya nanya sama Mas Kimo. Kimo, daging ayam sama daging tikus enak mana? Ayam dong. Nah berarti pernah makan daging tikus. Iya. Nah, hidup itu pilihan. Ya benar, 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 betul. Hidup itu pilihan. Pak, saya balas. Hidup adalah pilihan. Pilihan. Iya. Iya. Buntut sapi sama buntut tikus panjangan mana? Ya jangan udah tahu buntut sapi. Salah, buntut tikus. Loh kok buntut tikus? Buntut tikus nempel ke tanah, sapi enggak. Itu. Panjangan tikus Pak ya. Iya iya. Iya Pak, Kak. Orang hidup kayaknya- itu pilihan. apa? Pilihan. Itu pilihan tuh apa? Daging tikus Nah, sama daging kecoa nah, enak mana? nggak ada yang enak. Oh berarti pernah makan bareng kita. Aduh. Iya. Sebenarnya Silakan. saya pernah ke Swedia. Nah, Waktu itu dia nggak ada di rumah akhirnya saya balik. juga dia kan sama negara. Oh iya ya. Pakai Iya. payung ya berarti. Jadi Swedia, gini, pemerintah payung. Swedia itu sukses menurunkan angka prostitusi dalam 5 tahun itu sampai 60%. Nah itu. Ada 4 hal ya.
pelaku prostitusi itu disebut sebagai kekerasan terhadap wanita. Secara undang-undang di Swedia dianggap kekerasan terhadap wanita, itu pertama. Nah, Iya. kedua, pria yang melakukan praktek prostitusi berarti melakukan kriminal. Karena Karena dia melakukan melakukan kekerasan. kekerasan terhadap wanita. Harus ditindak secara kriminal. Melakukan pelanggaran. Yang ketiga, wanita sebagai korban kekerasan itu harus mendapatkan bantuan. Ini yang dilakukan oleh pemerintah. Yang pinter jahit disuruh masak. Yang Gimana sih? pinter jahit kok disuruh Lah, masak. nah terus apa? Ya, Dia dia kan disuruh- sudah pinter jahit, masa disuruh jahit? Iya benar. Kan siapa Benar. tahu dia nggak bisa Oh, iya, masak. iya, Yang pinter benar. jahit ya suruh masak. Yang pinter masak Betul Mas. suruh Iya jahit. benar. Lupa. Tepuk tangan dulu untuk calon tok. Benar. Terus masyarakat diedukasi untuk menghilangkan sejarah bahwa prostitusi itu hal yang wajar. Akhirnya dalam 5 tahun hampir 60% berkurang. 60% itu udah prostitusinya udah berkurang. Iya, bagus. Karena mereka udah jadi mucikari. Loh, gimana sih? Nah, Nambah dong. Jadi intinya apa? Kalau kita mau tegas, sebenarnya apapun itu bisa. Bisa. Dan tidak semua, pas semua itu pasti ada efek negatif, efek positif. Apapun, untuk hal yang jelek saja orang tuh berani mengeluarkan uang. Uang, betul. Effort mengeluarkan uang itu nggak masalah, padahal untuk dosa. Iya. Untuk yang baik kadang-kadang malah susah. Artinya apa? Ya apa artinya Apa? itu? Loh, Apa ini orang artinya? tanya malah ditanyakan saya bingung. Enggak, intinya gini loh, kalau saya mengamati kalimatnya Cak Lontong ini. Coba diterjemahkan dengan yang lebih sederhana. Sebenarnya intinya kita nggak usah neko-neko. Kalau kita punya anak, misalnya baru kenal, Iya. tidur satu kamar, Iya. beda jenis itu enggak masalah. Yang jadi Yang masalah- masalah itu kalau nggak tidur. Ini hubungannya apa Kalau- emang tadi ya? Ya, orang yang jelasin aja juga nggak jelas, kok kita juga jelasinnya asal aja. Mbak. Kalau Diki gimana menurut Diki? Ya aku sih tadi pengen Gimana menyikapi, kalau misalnya pada satu saat ketika Anda akan berbicara ternyata kita akan kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi di dalam mengatasi masalah tanpa solusi. Tadi kita sudah membicarakan mengenai lokalisasi pelacuran. Sekarang kita menuju ke lokalisasi perjudian. Seperti ini, hati-hati wacana lokalisasi judi di Jakarta. Jadi judi juga akan dijadikan di lokalisasi. Cuman dengan beberapa persyaratan tertentu tentu saja ya, ini karena judi. Tapi dimanapun juga, agama manapun juga itu selalu melarang judi dan judi itu haram. Nah, tetapi kalau misalnya di lokalisasi, apakah Anda setuju? Diki, selamat malam Kang Denny. selamat malam. Diki Saya dari mana? Saya dari mas-mas gemar jajan, banyak duit dan sangar. Wah, disingkat apa tuh? Meja bandar ya. Oke, ya. Terus terang saya orang yang sangat setuju jika ada lokalisasi perjudian. Hmm. Amat sangat setuju. Apalagi kita lihat di sini hasil dari lokalisasi perjudian ini bisa menambah devisa negara atau pendapatan negara. Ya, Kalau melihat dari tanggapan dari kakak Ola tadi, ya. Ola itu bilang katanya haram, katanya dosa. Itu apabila kita melihat dari sudut pandang vertikal ke atas. Oh, ada lagi yang horizontal. Ya horizontal itu ya manusiawi aja, kita butuh duit dan kita menikmati dari hasil dari lokalisasi perjudian tersebut. Tapi nggak apa-apalah kalau misalnya diagonal, toh dia yang gonal bukan kita. Bukan kita, ya. Kalau kita gonal ya itu baru bermasalah. Seperti itu. Ya. Kalau misalnya Mbak Feni, Iya saya. setuju juga ya? Oh, lokalisasi perjudian. Iya. Kita tuh kan kadang-kadang tuh berpikir bahwa yang namanya penjudi itu jahat. Iya, Ya kan padahal betul. penjudi itu nggak selalu jahat loh. Contohnya di Las Vegas itu ada penjudi yang memang dia jago ya. Jadi kalau dia judi tuh dia menang terus. Iya. Tapi duitnya itu kemudian dia gunakan untuk menolong orang-orang. Bukan cuma menolong orang yang ada di Las Vegas Iya. aja, tapi juga di luar Las Vegas. Namanya ini Robin Hood modern. Ini namanya dia itu adalah Robin Hood 702. Jadi di websitenya siapa yang membutuhkan bantuan itu bisa curhat sama dia gitu. Kayak curhat dong Robin gitu. Tapi kan emang si Robinnya tuh pasti menang dia tuh. Saya nggak tahu. Tapi Sering kalau dia menang. menang, duitnya pasti dikasih-kasih ke orang yang membutuhkan. Bukan buat dia aja. Jadi mungkin karena begitu jadi berkah ya, dia mungkin menang terus jadinya. Jadi menurut Feni kalau misalnya untuk membantu orang boleh melakukan walaupun itu misalnya nggak boleh ya haram. Tapi kalau Ya misalnya, berjudi itu kalau misalnya gini, yang merugikan orang lain deh nggak boleh. Misalnya dia judi kalah terus, akhirnya dia ngambil uangnya keluarganya, Ya. diambil buat main judi, dia pakai uang orang buat main judi sampai berhutang banyak itu nggak boleh. Tapi kalau menang
Judi Kalau menang. menang, Ya dia kalau nggak minta menang, uang. kalau Heeh. menang, kalau kalah gimana? Kan karena Ya juga- harus menang makanya. Nggak bisa, karena berjudi itu mereka membutuhkan uang yang banyak. Caranya kadang-kadang sampai akhirnya dia harus mencuri untuk mendapatkan uang yang banyak, ya Iya. kan? Jadi sebenarnya emang udah salah. Kalau Memang- kalah, kalau menang enggak. Ya kalau menang, tapi namanya Enggak, berjudi ini, itu Kimo, pasti Kimo. ada Sebentar. kalah, ada menang. Nggak mungkin menang terus. Iya. Kalau Tapi Pak kalah dia Denny- salah, kalau menang enggak. Ya Ya nggak Bentar, ya. bisa. Harus tahu filosofinya dulu. Apa? Kenapa dinamakan judi? Ah, Secara etimologi, iya. judi terdiri dari dua suku kata. Oh, judi. Dan Di. Ju. jujur Oh. dilarang. Jadi orang judi itu orang yang jujur Dilarang. Oh, Dilarang gitu. siapa Benar, aja, itu Oh, judi. dilarang oleh agama, Iya. dilarang oleh pemerintah. Kira-kira percaya nggak? Oh, enggak. Eh? Masa sih? Kalau nggak percaya berani berapa? Itu judi. Contoh, contoh. Judi gimana? Contoh tapi judi. Nah, saya bilang harus Ya. tahu filosofinya. Betul. Yang namanya judi, jujur dilarang. Nah aja. itu dan judi itu tidak boleh dari kecil diajarkan untuk berjudi. Bang Roma aja bilang. kok. Iya. Ya. Tapi saya mewakili penonton hari ini yang hijau-hijau ini semua pada Betul. geleng-geleng kepala. Ini teman-teman dengan dari tema STI hari. Ganesha ya. Tepuk tangan dong Ya. STI Ganesha. Saya setuju sekali dengan lokalisasi yang tadi judi. 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 Yang judi. Sebenarnya judi itu yang bikin haram itu sebenarnya bukan kegiatannya Pak. Loh, Tapi taruhannya Pak. Kalau judi, kalau taruhannya yang baik-baik, yang positif, misalnya kita main gaple Pak. Nah. Taruhannya kalau kalah puasa Senin Kamis ya. Nah, Boleh Pak. betul. Kita main judi Pak puasanya nafkain janda-janda kelaparan. Kan boleh Pak. Iya benar. Ya silakan Nal. Ya termasuk. Dari dampak nekat, Nah, lebih nekat mana orang yang kecanduan prostitusi atau kecanduan judi? kalau misalnya saya lihat secara kasat serse ya misalnya. Kasat mata. Hah? Kasat mata, Kang. Ya kasat mata. Secara pengalaman bagaimana Kang Denny? Ya judi kayaknya tuh. Betul. Ya. Jadi orang ketagihan prostitusi dampak nekatnya Iya. relatif lebih kecil. Kalau judi dampak nekatnya lebih tinggi, bisa sampai harta terkuras. Iya. Ketagihan prostitusi tidak sampai sebegitu. Pandawa. Yudhistira Yudhistira. doyan judi, salah satu kelemahan Dari dari Yudhistira. Pandawa, salah satunya adalah judi. Dari mulai awalnya receh, sampai yang paling berat adalah mempertaruhkan negara. Terusir. Bayangkan negara dijadikan bahan taruhan. Betapa bahayanya judi. Nah, kalau tadi kan saya jalan-jalan ke berbagai red light district di berbagai dunia. Nah. Saya juga sempat jalan-jalan kan ke berbagai tempat. Oh, jadi Judi, bukan ya. hanya ke Las Vegas berarti ya? Saya pernah di Venetian, Macau. Kalau tentang prostitusi saya ketemu, Judi ini di mana? kalau judi saya juga ketemu sama orang yang sama. Oh, siapa? Sama juga itu. Orang Prancis juga. Namanya Emmanuel S2SB. Dia bikin buku juga yang berjudul Sang Pasang Sing Kenging. Buku tulisannya dia tentang judi. Intinya si Emmanuel S2SB ini bilang bahwa judi itu ada dua jenis. Judi kolektif dan judi massal. Judi kolektif itu adalah judi yang ada di kasino. Ya. Dan yang kedua adalah judi massal. Judi massal tuh berarti Togel. Yang harus dilokalisasi itu adalah judi yang kolektif. Seperti kasino yang tidak punya pengaruh langsung buat orang kecil. Kenapa? Yang mainnya orang-orang kaya, Iya. high rollers. Nggak ada hubungannya sama orang kecil. Tapi kalau judi massal seperti togel atau zaman dulu Porkas dan SDSB itu mah harus dihapuskan total. Karena yang ikutan banyak orang-orang kecil. Dengan melokalisasi judi bukan berarti menyetujui adanya judi. Tapi bagaimana mengatur dan mengelola agar meminimalisir dampak dari judi. Uangnya diambil, pajaknya bisa dipakai buat membiayai tempat rehabilitasi narkoba, pembinaan PSK, pemberantasan minuman keras, bayar hutang negara. Ada manfaatnya kan? Iya. Soal itu baik, Dosa atau buruk, tidak? normatif, saya kira saya nggak nyampe situ pembahasannya. Kalau misalnya nggak boleh ya nggak boleh sebenarnya. Tapi Iya. ya terserah. Jadi Kalau kalau seperti itu kan kesepakatan bersama mereka. Enggak, ini kalau bicara lokalisasi, oke lah. Kita, Judi, iya. Enggak, tadi pertama tentang pelajaran di lokalisasi mungkin secara fisik itu lebih gampang. Tapi judi, itu kalau kita ngomong di lokalisasi, Iya. itu hal yang menurut saya sangat susah. Loh kenapa? Karena judi itu secara mendasar ada 4. Yes. Yang kelima,
Loh, empat. Satu Yang dulu. empat, satu-satu dong. Nah ini saya sedang berjudi tadi. Oh, Siapa iya. tahu ada yang kelima ternyata enggak. Iya. Empat. Yang pertama, itu judi dengan jenis undian. Iya. Itu Lotre, masal. SDSB dulu Iya, ada. Totor. Togel. Totor. Itu diundi, yang keluar berapa. Itu lihat undian. Yang kedua ada taruhan. Ada orang main sepak bola, Iya. gol. Skor. Gol, iya nggak apa-apa. Ya apa hubungannya ya? Skor atau apa Maksudnya gitu. Ah, di dibuat sepak bola taruhan. aja dibuat taruhan, menang siapa, Ada menang siapa. balap kuda, Ah. dibuat taruhan. Ada Iya. balap motor, Tinju. ditonton. Ya, balap motor maksudnya di judi juga. Sambil dijudiin. taruhan. Iya. Arti itu judi yang tergolong Iya. taruhan. Karena apapun bisa dipertaruhkan. Bahkan bukan pertandingan pun dibuat taruhan. Saya punya tetangga saking isengnya, Iya. plat Yang sepele. mobil yang lewat itu dibuat taruhan. Ganjil Angka genap. belakangnya ganjil atau genap. Iya. Dan anehnya apa? Saya ikut. Iya, kayak itu. Itu yang aneh. aneh ya, itu. Kan konyol banget itu. Konyol. Berarti Artinya ada itu judi pengikut. taruhan. Itu apapun bisa dipertaruhkan. Yang ketiga. Yang ketiga judi antar sesama pejudi. Memainkan sesuatu, bisa poker, bisa main Gaple. remi, gaple atau apapun. Itu Gaple pejudi. nggak judi lah, itu memain. Loh, Kalau kalau ada taruhan, taruhannya ada jadi duitnya, judi. iya. Makanya saya bilang itu yang Taruhan, main iya. antar pemain judi bertaruh. Yang keempat, itu antara pejudi dan mesin. Oh, jackpot. Ada jackpot. Minum terlalu banyak langsung jackpot. Ini mungkin slot mesin ya, Cah ya? Ya apapun. Ah. Slot mesin ya. Mesin apapun, terus ya, apa kayak yang itu roulette, Roulette. Roulette. Kalau jackpot tuh permainan dari Sunda ya. terus dangding itu, Jackpot itu. Jackpot. Tulung. Ya kan? Jackpot. Dangding itu juga mengajarkan kita. Dadu. Yang Apa? mesin, yang main-main. Dingdong, dingdong. Hah? Dingdong. Dingdong. Judi dingdong. Dingdong ding. Ya dingdong deng. Yang menjadi permasalahan ini antara bangga atau tidak, Indonesia ini ternyata di Singapura itu adalah merupakan tamu istimewa kalau untuk masalah judi. Jadi orang Indonesia yang ingin berjudi, dia berangkat ke Singapura. Ini dia, orang Indonesia terbanyak di kasino Singapura. Luar biasa. Ini prestasi atau demoralisasi? Saya gak heran ini. Gak heran, kenapa? Anda jangan meninjau ini hanya jumlah bahwa orang Indonesia banyak main judi di kasino itu. Ya, Secara geografis, negara yang terdekat dengan Singapura dengan jumlah penduduk terbesar adalah Indonesia. iya. Artinya apa? Kita ngomong, kalau hanya 1/4 penduduk Indonesia main judi, yang 3/4 kan gak main judi. Itu sama semua orang Singapura main judi, banyak kan kita. Padahal masalahnya misalnya ini orang seluruh warga Singapura itu judi semua. Itu kan rusak artinya. Nah kita hanya 1/4 yang rusak, lebih banyak kita. Jadi jangan bicara masalah kuantitas. Iya bukan masalah Nggak bisa kuantitas. dibandingkan. Kecuali kalau di Kutub Utara yang datang itu banyak orang Indonesia baru itu heran. Karena secara geografis sangat Dingin ya. susah sampai dibela-belain. Itu kan maksudnya Cak, dari keseluruhan ini orang Indonesia itu berarti banyak orang kaya. Tetapi kenapa negara kita tidak seperti itu? Ini yang jadi permasalahannya. Ini salah satunya penjudi Indonesia urutan 3 besar VIP member di Kasino Marina Bay Sands Singapura. Tapi beda loh Mas Denny dengan data statistik yang saya Oh, punya. Anda punya data sendiri? Untuk pejudi di Indonesia Iya. ini justru angkanya menurun. Loh, Oh kan. Menurun pada anak cucunya. Jadi itu sudah mulai sampai lo gimana sih itu keluarga-keluarganya. turunan? Enggak, kalau judi kan Lah iya, masing-masing. cuma ngasih tahu aja informasi ini Iya, penting iya, iya. gitu loh. Tetapi nanti kita bahas lagi ya, bagaimana kalau misalnya kenapa si perjudian itu harus dilokalisasi. Nah ini tanggapannya pasti akan bermacam-macam lebih. Tetapi itu tidak akan bahas. Karena kita akan membahas nanti masalah balap liar. Ya, kita akan ketemu nanti setelah yang satu ini. Kembali lagi dia akan mengatasi masalah tanpa solusi. Kita sekarang tidak akan membicarakan lagi masalah pramuria, tapi yang kita akan permasalahkan adalah lokalisasi mengenai balap liar. Karena sudah banyak meresahkan masyarakat. Seperti yang kita lihat berikut ini nih. Nih tragis begini berujung maut. Untung dia tidak berujung kulon, mereka masih berujung maut. Selanjutnya kecelakaan di Taman Mini, joki balap liar tewas. Jadi sudah mulai banyak sekali kecelakaan balapan liar di Taman Mini Indonesia Indah, 2 pemuda tewas. Banyak korban juga yang terjadi. Saya mau tanya mengenai masalah balap liar ini, pasti sama orang yang suka balap. Lontong? Iya dong.
Kamu kan lontong balap. Itu kan makanan, Pak. Oh makanan ya, makanan itu ya. Gini, Pak. Ya. Di pelacuran Ya. tidak jarang secara angka, secara statistik itu kematian langsung dari pelacuran relatif kecil. Kecil. Di judi, kematian secara langsung yang diakibatkan judi juga relatif kecil. Tapi di balap liar, orang yang tidak ikut pun bisa mati karena balap liar. Jadi lebih bahaya balap liar. Secara langsung efeknya lebih besar itu. Yang kedua, balap liar ini bisa menyeret dua hal yang saya sebutkan pertama tadi. Misalnya kita bicara masalah balapan motor liar. Itu selain balapan liar sendiri yang bisa menimbulkan perjudian di situ. Karena Iya. pasti ada taruhan. Yang setelah itu di Ada. pinggir-pinggir yang nonton Capek-capean. capek-capean. Pelacuran masuk. Jadi menurut saya efek yang lebih berbahaya itu sebenarnya balap liar. Balap liar ini. Jadi balap liar ternyata lebih berbahaya. Saya mau tanya Iya. dulu. Kebetulan di sini ada seorang pelakunya di mana nih? Teman-teman ini. Teman saya, Ini Pak. pernah balap liar juga nih. Iya. Silakan. Di mana biasanya kamu balap liar? Di Kemayoran. Balap liar tuh ada hadiahnya nggak? Enggak, taruhan. Taruhannya apa biasanya? Uang. Uang. Berapa biasanya? Salah, taruhannya nyawa itu. Uang gimana? Tapi saya tahu adik ini. Kenapa? Sebetulnya kenapa berhenti? Karena pada saat mau dibikin yang resmi bukan liar, dia suruh bikin SIM. Oh sih. Suruh bikin angka 8, dia gagal. Lu gagalnya kenapa? Karena 8 Romawi. Apa yang membuat kamu berhenti dari balap liar itu? Kayak udah pernah aja gitu, udah tahu Asalnya rasanya. cuman nyoba aja. Coba-coba. Tapi Nyali dulu- kamu yang Dulu ininya. hobi. Oh Dulu iya hobi ya. demen. Kamu jagoan nggak? Wih, enggak. Nggak Pak. Jagoan nggak balapannya? kamu Sering Balap menang liar. nggak? Sering menang nggak? Jagoan? Menang pernah, kalah juga pernah. Oh menang pernah. Kalau menang pernah dapat berapa waktu itu? Kadang 100.000, kadang 500.000. Pakai helm Taruhannya nggak? nyawa ya itu Enggak. ya. Nggak pakai helm. Mas Denny, Anda menanyakan ke dia agak meragukan. Sebenarnya yang pembalap sebenarnya itu Kang Maman. Loh, balap apa? Loh, sampai sekarang helmnya aja nggak dilepas. Itu SNI tahu Nggak, nggak? artinya gini. Bukan helm. Kalau saya lebih cenderung yang resmi-resmi. Kita menghasilkan Rio Haryanto. Iya. Itu Iya. menjadi pembalap top. Iya. Tetapi baru laki-laki. Tapi kalau Indonesia tidak pernah memikirkan bahwa ada pembalap Indonesia yang terkenal. Siapa? Dipromosikan. Ada. Siapa? Wadah. Siapa? Lorie, pembalap wanita. Pembalut. Pembalut. Nggak, Kalau pembalut itu pembalap belut. Artis Indonesia banyak Yang mana? tadinya pembalap. Siapa? Ati CB, motornya Atik CB. Motornya CB. Oh Niki iya. Astrea. Motornya Astrea. Oh iya. Ya kan? Grand Bradley. Oh iya. Jelas. Vega juga ada Vega ya. Terakhir tahun 70-an sukses nama Siapa artis itu? pakai nama kendaraan. Nah siapa namanya? Titi Vespa. Puspa itu. Puspa. Nah itu makanya kita tidak pernah tahu motivasi kamu waktu dulu ikut. Ini salah satunya lagi ya. Kalau yang ini siapa namanya nih? Nama saya Afif. Dorongan apa gitu? Ya karena teman-teman juga sih, hobi juga. Afif, ngulik motor juga? Balapannya pakai motor sendiri atau motor pinjem? Motor sendiri sih. Orang tua tahu kamu balapan? Ya dulu tahu, sekarang udah kagak. Nggak, ketika orang tua tahu kamu dimarahin nggak sih? Dimarahin. Tapi tetap balapan? Iya. Bagus. Pip, gue mau nanya Pip, lu sebagai anak motor gue mau nanya sama lu. Motor yang buat ditarik-tarikan, itu yang harus kencang bagian apanya? Ternyata si blok. Salah. Apa? Yang harus kencang bautnya, kalau nggak rontok. Gimana? Pip, aku mau tanya. Tapi di antara teman-teman kamu ada yang pernah jadi korban? Belum ada. Belum pernah ada. Iya. Ya, sekarang pembalap Cina. Kamu sering menang? Iya jarang. Nah makanya kata gue wajar. Makanya karena berhenti, jarang menang Karena kalau yang soalnya. sering menang. Nah ini Pak, Iya, yang Pak. sudah saya selidiki ternyata yang disebutkan tadi benar sekali semua alasannya. Kebanyakan ada 6 alasan utama. Satu karena ada uang taruhan, ada Iya. sesuatu yang membuat mereka berminat untuk mendapatkan hadiah berupa taruhan itu tadi. Yang kedua karena gengsi. Gengsi Ya, itu sama bisa temen-temennya. dari mereka, dirinya mereka, bisa dari Temen-temennya. kelompok-kelompok tertentu, geng-geng itu. Yang ketiga karena hobi, seperti mereka tadi. Hobi karena teman-teman biasa gitu mereka seneng hobi. Terus ada tertantang pengen untuk memacu adrenalin. Ada yang seperti itu. Terus yang terakhir karena ingin mencoba hal yang baru.
Iya, tapi kan kalau menurut saya karena memang itu ada fenomena ini anak muda emang suka hal yang baru, memacu adrenalin, memang energi mereka seperti itu. Kenapa nggak dilokalisasi supaya memang aman, dikelirkan areanya gitu loh. Paling tidak Jadi nyawa. meminimalisir Sebenarnya terjadinya orang begini. lain yang celaka. Begini, Dan Bu. Disediakan tempat, kalau Anda ingin go-kart itu ada tempatnya. Di Sental itu juga ada. Tanya tadi nih satu lagi, setuju nggak kamu kalau misalnya sekarang balap liarnya tuh diberikan tempat di lokalisasi? Khusus, sirkuit. Khusus. Ya, setuju. Iya. Setuju ya. Jadi lebih maksudnya keamanan kamu juga lebih terjamin Iya, gitu kan? keamanan yang Nggak lain. dikejar-kejar sama patroli ya. Lokalisasi sudah ada di Sentul. Emang kita bukannya nggak mau balap liar, tapi kalau kita nyewa di Sentul itu persifnya agak lumayan mahal dan nggak mampu lah kita. Makanya kita pilih balap liar juga kayak gitu. Tapi kalau berhubungan dengan fasilitas enggak juga kan kalau menurut saya ya. Jepang kurang banyak fasilitas apa? Sirkuit balap ada, motor Iya, ada, betul. mobil ada, tetap balapan liar ada. Miami, negara bagian di Amerika punya sirkuit sendiri. Balap liar tetap banyak, bahkan bergengsi di sana. Kalau saya dulu lain Kang Ronald. Ya. Waktu saya masih muda, itu balapan itu latihannya, dulu sama Cak Lontong pernah. Saya nyobanya dari puncak. Saya turun naik motor, saya coba tidak pegang stang. Wih hebat Sampai dong. Jakarta saya, Oh lah hebat berarti Bapak bonceng saya waktu itu kan. Data statisnya banyak. Sering kejadian ini di Indonesia tahun 2016. Karena sudah 200 tewas. 200 tewas. 4 perak dan 5 perunggu. Mas dong. Oh ini keliru anu si game saya ya. Ya. maaf ya. Nah saya mau tanya sebenarnya sama pembalap-pembalap ini dulunya. Kamu tahu nggak resikonya itu seperti itu? Sampai nyawa harus dipertaruhkan. Iya tahu. Tahu. Tapi kamu kenapa melakukan juga? Ini namanya hobi. Tuh kan hobi berarti kalau mereka. Enggak kita lihat aja Mas Dini bagaimana resiko bahaya balap liar itu. Oke, lu udah gua list John. Wow. Oh itu ada yang nunduk tuh, sama tuh. Ya Ngebut adalah ibadah, semakin Dan ngebut. anehnya Mas Deni, ini suka dijadikan judul sinetron pernah sukses ini. Apa ini? Jangan ngebut suamiku itu kan pernah. Jangan rebut, jangan rebut. Saya kok salah Jangan terus loh ya. rebut. Pas hari ini nih. Ini malah justru sekarang sinetron yang baru tayang. Tayang itu yang mana? Anak jajanan. Anak jalanan. Ya, sekarang kita lihat polling Twitter ya. Hasil polling LK ternyata prostitusi, perjudian dan balap liar. Yang tidak setuju 56%, yang setuju 44%. Oke, Kang Maman waktunya sekarang, silahkan, Notulen. Di awal Diki mengutip Roma Irama, ternyata jalan ke neraka mahal harganya, harus pakai uang. Walaupun mahal, anehnya banyak yang suka. Mungkin jijik, iba, sedih bercampur satu saat membayangkan, saat membaca sebuah buku catatan seorang pengusaha di Kalijodo yang tercecer, bahwa ada PSK yang melayani pemelacur sampai 14 kali sehari hanya untuk mendapatkan 500 sampai 700 ribu rupiah. Satu kali melayani hanya 50 ribu rupiah. Bayangkan jika kalian laki-laki adalah orang yang kesekian, sementara yang pertama membawa penyakit menular seksual. Bayangkan ibu-ibu jika yang datang ke sana suami kalian. Bayangkan jika itu didapatkan di tempat yang tidak dalam pengawasan kesehatan dan tidak dalam pengawasan pihak keamanan yang resmi. Lokalisasi tersirat dalam pernyataan Ronald dan Feni Rose tadi ibarat sebuah gorong-gorong di sebuah istana megah. Sebuah istana akan selalu terlihat indah, mewah dan mewangi jika di lantainya tidak berserakan sampah, tidak berkeliaran kecoa, tidak merembes air kotor atau air pembuangan. Karenanya dibuatlah gorong-gorong di bawah tanah. Di sanalah air kotor mengalir, di sanalah kecoa bebas berkeliaran, di sanalah sampah berserakan. Anda ingin menjadi bagian darinya, masuklah ke dalamnya. Dan sampai kapanpun istana membutuhkan gorong-gorong itu, jika istana itu ingin tetap bersih dan mewangi. Jadi teringat puisi W.S. Rendra, bersatulah pelacur-pelacur kota Jakarta. Saudari-saudariku, membubarkan kalian tidak semudah membubarkan partai politik. Mereka harus beri kalian kerja dan mereka harus pulihkan derajat kalian karena mereka harus ikut memikul kesalahan. Mengapa kita salah? Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 menyebutkan tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jika negara tak sanggup menyediakan, salah siapa?
Jadi jika tak bisa membantunya, setidaknya janganlah melukainya dengan lisanmu, menistanya dengan tatapanmu. Jika cuma bisa memaki, jika cuma bisa menghina dan menista, tak akan membuat nasibnya berubah dan juga tak akan membuat derajat kita naik. Berhenti memaki, apalagi jika ikut menikmati. Terakhir saya ingin menutup notulensi ini dengan 2 bait dari Kupu-Kupu Malam yang tadi dinyanyikan Denny Chandra. Kupu-kupu malam itu seperti tersirat dalam surat mereka yang dimunculkan di VT tadi. Yang dia tahu hanyalah menyambung nyawa. Dan bait kedua, mereka yang datang mungkin anak laki-laki kita, adik kita, kakak kita, bapak kita, kakek kita atau suami kita adalah sucikah mereka yang datang? Mari bertanya ke dalam diri masing-masing. Sucikah mereka yang datang? Sucikah kita? Iya, terima kasih Kang Maman.